Shalom, perkenalkan nama saya Brilian Agnes Vitara Sinaga, Taruni tingkat 1 kelas C, program studi Diploma 4, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, dengan nomor induk taruna 202934440. Di video ini saya akan mempresentasikan buku yang telah saya baca dengan judul Relasi Kuasa dalam Strategi Pertanahan di Desa Prigelan. Buku ini ditulis oleh Bapak Aristiono Nugroho, Bapak Suharno, dan Bapak Tulus Subroto. Buku ini diterbitkan oleh STPN Press pada bulan Juni tahun 2016 yang terdiri dari 196 halaman dan dibagi menjadi 5 bab. Pertama-tama saya akan menjelaskan sedikit mengenai Desa Prigelan. Desa Prigelan merupakan desa yang terletak di Kecamatan Pituwuruh, Kabupaten Purworejo. Sebagaimana desa-desa lain di Pituwuruh, sebagian besar masyarakat di Prigelan ini berprofesi sebagai petani. Oleh karena itu, ikhtiar memberdayakan petani itu merupakan ikhtiar yang sangat penting di desa ini, apalagi jika dilakukan oleh pemerintah desa. Bab 1 pada buku ini membahas mengenai relasi kuasa. Relasi kuasa atau power relation adalah hubungan antara suatu kelompok dengan kelompok lainnya berdasarkan ideologi tertentu. Kekuasaan atau power adalah konsep yang kompleks dan abstrak yang secara nyata mempengaruhi kehidupan mereka. Dalam konteks strategi pertanahan, maka relasi kuasa terdiri dari relasi antar pihak-pihak. Contohnya itu yang pertama, ada pemerintah desa sebagai pihak yang menetapkan strategi pertanahan. Lalu yang kedua itu petani sebagai pihak yang menjadi sasaran strategi pertanahan. Lalu kelompok tani. Kelompok tani itu sebagai pihak yang memperjuangkan kepentingan petani. Lalu yang keempat ada gabungan kelompok tani sebagai pihak yang memperjuangkan kepentingan kelompok tani. Namun adanya relasi kuasa akibat strategi pertanahan pemerintah desa berpotensi menimbulkan berbagai macam hal. Yang pertama itu menimbulkan konflik, lalu yang kedua menimbulkan merebaknya kemiskinan. Sebagaimana diketahui, dinamika kekuasaan dan relasi kuasa atau power relation merupakan faktor yang dapat melipat gandakan dan penyebab merebaknya kemiskinan. Selanjutnya, strategi pertanahan. Strategi berkaitan dengan rencana dan tindakan. Dalam kaitannya dengan rencana, strategi dikenali sebagai suatu rencana yang digunakan untuk mencapai sesuatu. Selain itu, strategi pertanahan yang diterapkan oleh pemerintah desa haruslah meliputi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang relevan atau bersesuaian dengan 4 prinsip pengelolaan pertanahan yang dicanangkan sejak tahun 2004. Yang pertama itu, berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan melahirkan sumber-sumber baru kemakmuran rakyat. Lalu yang kedua, berkontribusi dalam meningkatkan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dalam kaitannya dengan pemanfaatan, penggunaan, penguasaan, dan pemilikan tanah. Lalu yang ketiga, berkontribusi dalam menjamin keberlangsungan sistem kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan Indonesia dengan memberi akses seluas-luasnya pada generasi yang akan datang pada sumber-sumber ekonomi masyarakat, terutama tanah. Lalu yang keempat, berkontribusi dalam menciptakan tatanan kehidupan bersama secara harmonis dengan mengatasi berbagai sengketa dan konflik pertanahan di seluruh tanah air dan menata sistem pengelolaan yang tidak lagi melahirkan sengketa dan konflik di kemudian hari. Selanjutnya saya akan membahas bab 2, yaitu menerapkan power of relation. Menerapkan power of relation sebagai instrumen pencapai tujuan. Pemerintah desa Prigelan menerapkan strategi pertanahan yang terdiri dari yang pertama itu strategi penguasaan tanah, yaitu memberikan hak gerap atas tanah sawah seluas 60 ubin bagi petani yang tidak memiliki tanah sawah. Lalu yang kedua, strategi pemilikan tanah, yaitu melarang orang yang bukan warga desa Prigelan membeli bidang tanah di desa Prigelan. Lalu yang ketiga, strategi penggunaan tanah, yaitu mempertahankan tanah sawah agar tidak diubah ke bentuk penggunaan tanah lainnya. Lalu yang keempat, strategi pemanfaatan tanah, yaitu mengoptimalkan tanah sawah yang ada di desa Prigelan
bagi tanaman padi dan kedelai. Penerapan strategi pertanahan di Desa Prigelan dimaksudkan untuk terus-menerus mempertahankan livelihood on farm dengan membuka kesempatan bagi adanya pekerjaan di bidang pertanian, khususnya pertanian di atas tanah sawah, padi dan kedelai. Pemerintah Desa Prigelan berupaya agar tujuan strategi pertanahan yang diterapkan dapat tercapai, yaitu terwujudnya keadilan, kesejahteraan, dan harmoni sosial. Oleh karena itu, mereka memonitor berbagai bantuan yang diberikan berbagai pihak kepada petani, agar petani dapat memanfaatkan bantuan tersebut dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya menerapkan Power of Relation sebagai instrumen mobilisasi sumber daya. Penerapan Power of Relation merupakan sesuatu yang penting agar pemerintah Desa Prigelan dapat menjamin tercapainya tujuan strategi pertanahan dan dapat memobilisasi sumber daya yang ada di desa ini. Berdasarkan Power of Relation yang diterapkan di desanya, pemerintah Desa Prigelan berkesempatan untuk memobilisasi sumber daya masyarakat atau sumber daya dan berkesempatan untuk memobilisasi sumber daya tanah agar dapat meningkatkan produksi pertanian dan peternakan. Mobilisasi sumber daya manusia dan tanah oleh pemerintah Desa Prigelan dilakukan untuk mendukung keberhasilan penerapan strategi pertanahan yang menunjang dan menegakkan martabat kemanusiaan petani. Penerapan strategi pertanahan di desa ini dapat mencegah penistaan petani ketika petani didukung agar memiliki akses atas sumber daya tanah. Contohnya itu seperti sawah. Selanjutnya saya akan membahas bab 3, yaitu mengenai strategi pertanahan pemerintah desa. Apa aja sih isi dari strategi pertanahan? Yang pertama itu ada penguasaan tanah, pemilikan tanah, penggunaan tanah, dan pemanfaatan tanah. Yang pertama itu mengenai penguasaan tanah. Pemerintah Desa Prigelan menerapkan strategi penguasaan tanah berupa pemberian hak garap atas tanah sawah seluas 60 ubin bagi petani yang tidak memiliki tanah sawah. Strategi ini merupakan bentuk adaptasi pemerintah Desa Prigelan atas kondisi sosio-ekonomi desa. Untuk itu, pemerintah Desa Prigelan mengupayakan terjadinya perubahan perilaku dan budaya para pemilik tanah sawah agar lebih responsif terhadap lingkungan sosialnya. Selanjutnya mengenai penggunaan tanah. Luas Desa Prigelan adalah 152.292 hektar, yang 109 hektar diantaranya merupakan tanah sawah. Oleh karena itu, pemerintah Desa Prigelan menerapkan strategi penggunaan tanah berupa upaya mempertahankan tanah sawah agar tidak dikonversi ke bentuk penggunaan tanah lainnya, misalnya kebun campuran dan non-pertanian. Strategi ini diberlakukan atas dukungan gabungan kelompok tani, dan para petani di Desa Prigelan. Selanjutnya bab 4 dari buku ini mengenai makna strategi pertanahan. Yang pertama itu ada kemampuan memberdayakan petani. Para petani Desa Prigelan telah memiliki kesadaran agraris yang memadai sebagai bekal menjalannya profesi sebagai petani. Para petani telah mengerti bahwa yang pertama itu mereka wajib meningkatkan produktivitas atau hasil panen yang memadai. Lalu yang kedua, mereka wajib memiliki akses atas sumber daya tanah agar mereka dapat memproduksi komoditas pertanian, terutama padi dan kedelai. Keinginan agar kesadaran yang dimiliki petani mampu merambah ranah keadilan, kesejahteraan, dan harmoni sosial berpotensi terwujud karena para petani di Desa Prigelan telah secara sungguh-sungguh memanfaatkan faktor produksi. Sebagaimana diketahui, ada 4 faktor produksi usaha tani. Yang pertama itu ada teknologi, contohnya itu seperti alat-alat produksi yang digunakan dalam kegiatan usaha tani. Lalu yang kedua ada tenaga kerja yang diisi oleh petani yang bersangkutan dan keluarganya, serta buruh tani yang membantu penanaman, pemupukan, penyiangan, dan pemanenan. Lalu yang ketiga ada modal, yang terdiri dari tanah dan modal finansial sebagai faktor yang menentukan dalam produksi, dan sekaligus juga dapat mempengaruhi pendapatan bersih dari petani itu. Lalu yang keempat, proses produksi, yang dimulai dari penggarapannya tanah, hingga panen, lalu penyimpanan, dan selanjutnya pemasaran.
Pemerintah Desa Prigelan menerapkan strategi penguasaan tanah berupa pemberian hak garap atas tanah sawah seluas 60 ubin bagi para petani yang tidak memiliki tanah sawah. Strategi ini diberlakukan atas dukungan para pemilik sawah yang menyerahkan hak garap atas tanah seluas 1/6 bagian tanah sawah yang dimilikinya kepada pemerintah desa. Hak garap selanjutnya didistribusikan kepada petani yang tidak memiliki tanah sawah dengan luasan mencapai 60 ubin per kepala keluarga. Hubungan isi buku ini dengan hak kewajiban sebagai warga negara dapat ditandai dengan strategi pertanahan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Prigelan dan para petani dan juga gabungan kelompok tani Desa Prigelan. Hak garap ini selanjutnya didistribusikan kepada petani yang tidak memiliki tanah sawah dengan luasan mencapai 60 ubin per kepala keluarga petani. Hasilnya, 120 kepala keluarga petani di Desa Prigelan yang tidak memiliki tanah sawah akhirnya dapat memperoleh hak garap atas tanah yang luasnya masing-masing 60 ubin. Selanjutnya, pemilik tanah bersedia mematuhi ketentuan Peraturan Desa Prigelan Nomor 144/03/2013 tanggal 20 Mei 2013 yang berisi larangan menjual bidang-bidang tanah di Desa Prigelan kepada orang-orang yang bukan warga atau penduduk di Desa Prigelan. Selain itu, gabungan kelompok tani di Desa Prigelan mendukung strategi pemanfaatan tanah berupa optimalisasi bidang-bidang tanah bagi usaha tanaman padi dan kedelai yang hasilnya untuk para petani itu sendiri, yang berhubungan dengan sila keempat pada Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusatan plural. Selain itu, gabungan kelompok tani di Desa Prigelan mendukung strategi pemanfaatan tanah berupa optimalisasi bidang-bidang tanah bagi usaha tanaman padi dan kedelai, yang hasilnya itu untuk para petani itu sendiri, yang berhubungan dengan sila keempat pada Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, di mana keadilan telah diupayakan oleh pemerintah Desa Prigelan dengan relasi kuasa yang berupa penerapan power of relation dan memperlihatkan power to relation. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Shalom.